Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Iran memegang peran penting di Alkitab. Kalau kita lihat secara hurufiah, memang kata Iran ini tidak tertulis. Tapi kita perlu ingat bahwa dulu negara ini namanya Persia. Baru pada tahun 1935 Persia berubah menjadi Iran. Hari ini kita mau melihat beberapa kitab yang menunjukkan relasi antara Israel dengan Persia. Kitab yang pertama kita lihat dari kitab Esra pasal yang pertama yang menuliskan tentang Kores, Raja Persia. Persia berhasil mengalahkan Babel dan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babel diizinkan untuk pulang kembali. Dan Raja Kores ini juga memerintahkan mereka untuk membangun bait suci. Kemudian di Esra pasal yang keempat dituliskan Nehemia diberikan izin untuk kembali melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Raja pada waktu itu, Raja Artasasta atau yang dikenal sebagai Artaxerxes, sempat menghentikan pembangunan tembok Yerusalem karena tekanan dari musuh-musuh Israel. Terakhir dari kitab Esra pasal 6 menuliskan bahwa akhirnya mereka bisa menyelesaikan pembangunan. Di situ dituliskan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Kitab yang kedua adalah kitab Ester. Kita bisa baca dari Ester pasal 2 bahwa ada seorang Yahudi yang menjadi permasyuri Raja Persia saat itu. Ester, seorang wanita Yahudi terpilih menjadi ratunya Ahasiweros. Ahasiweros ini punya gelar Sersesuan. Pada saat itu kekuasaannya sangat besar. Dia memimpin 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Nah, dari 3 kitab ini kita bisa melihat bahwa relasi orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia sangat baik. Bagaimana dengan relasi kedua bangsa ini masa sekarang? Kita lanjutkan ke kitab Yehezkiel dari pasal yang ke-38. Ini adalah kitab yang menubuatkan tentang akhir zaman. Di situ dituliskan Persia masuk dalam koalisi besar bangsa-bangsa yang dipimpin Gog untuk menyerang Israel di hari-hari terakhir. Gog ini berasal dari utara Israel, disebutkan dari utara sekali. Kalau kita lihat di peta, kita akan menemukan Rusia. Saya sudah bikin video tentang Gog dan Magog. Silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau saudara ingin belajar lebih lanjut. Dan memang sejak beberapa dekade terakhir, Rusia dan Iran ini memperkuat kerjasama mereka, termasuk dalam hal militer. Kerjasama mereka dibuktikan juga di hari-hari ini, di mana Rusia mengancam Amerika, Inggris, dan Perancis untuk tidak campur tangan di perang Israel dan Iran. Ancaman ini bukan ancaman gertak sambal, ini adalah ancaman yang sangat serius. Sebab Rusia memiliki rudal balistik RS-28 Sarmat atau dikenal dengan rudal Satan II. Rudal balistik ini bisa mengangkut 12-15 hulu ledak nuklir, mempunyai jangkauan sejauh 18.000 km. Ini artinya rudal Satan II ini bisa menjangkau negara manapun yang ada di dunia. Sebagai orang percaya menghadapi situasi yang sekarang ini, bagaimana kita harus merespon?
Saya ajak saudara untuk membaca Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Haleluya. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Mari berjaga-jaga sambil terus berdoa, supaya kita punya kekuatan untuk melewati hari-hari yang tidak menentu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.